Safirul Rahma dari kelompok DPD. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang siklus hormon reproduksi dari ternak unggas dan ruminansia baik jantan maupun betina. Sebelum kita memasuki pembahasannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel yang beredar di dalam sirkulasi darah dan cairan sel untuk menuju organ tertentu dan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari siklus hormon reproduksi dari ternak ruminansia dan unggas baik jantan maupun betina. Hal ini mencakup dengan bagaimana birahinya, pubertas, partus, bunting, dan bertelur. Perkenalkan, nama saya Vina Nihayatul Husna. Di sini saya akan menjelaskan siklus reproduksi ternak ruminansia jantan. Ternak memperoleh rangsangan berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan. Rangsangan tersebut kemudian akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus kemudian akan mensekresikan hormon gonadotropin, releasing hormon. Kemudian hormon tersebut akan diteruskan ke hipofisa. Pada hipofisa kemudian akan meneruskan hormon gonadotropin, releasing hormon ke adenohipofisa. Kemudian pada adenohipofisa akan meneruskan atau mensekresikan berupa hormon FSH dan ICSH. ICSH akan menstimulus sel Leydig, kemudian akan menghasilkan hormon testosteron. Fungsi dari hormon testosteron adalah menghasilkan sel sekunder dan libido. Hormon testosteron juga berfungsi sebagai untuk membantu pembentukan sperma pada proses spermatogenesis. Kemudian pada hormon FSH akan stimulus sel-sel koli dan tubulus seminiferus. Pada tubulus seminiferus akan terjadi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Sedangkan pada sel-sel koli akan menghasilkan nutrisi untuk sperma pada saat proses spermatogenesis. Selanjutnya, siklus reproduksi ternak ruminansia betina. Ternak mendapatkan rangsangan dapat berupa penciuman, pendengaran, perabaan, penglihatan. Rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus. Kemudian, hipotalamus akan mensekresikan gonadotropin releasing hormon atau GnRH. Kemudian akan diteruskan ke hipofisa. Pada hipofisa terdapat dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Apabila ternak tersebut birahi, maka hipofisa akan meneruskan sinyalnya menuju adenohipofisa. Kemudian adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LH. Hormon FSH akan merangsang pertumbuhan folikel. Folikel tersebut terdiri dari folikel primer, folikel sekunder, dan folikel digraf. Di dalam folikel digraf terdapat sel TK interna yang memproduksi hormon estrogen, sehingga menyebabkan ternak birahi. Apabila ternak tersebut birahi kemudian dikawinkan, akan terjadi ovulasi, yaitu mekanisme LH yang akan disekresikan oleh hipofisa akan menekan ovarium yang ada bersama dengan estrogen. Estrogen akan menekan dari dalam dan juga LH akan menekan dari luar sehingga terjadi ovulasi atau ovum tersebut keluar. Setelah terjadi ovulasi, ternak tersebut menjadi bunting. Setelah ternak tersebut bunting, folikel yang ditinggalkan oleh ovum tadi disebut dengan corpus luteum.
Korpus luteum tersebut akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron akan menjaga kebuntingan ternak tersebut. Jika terjadi kebuntingan, maka korpus luteum itu akan lisis. Lisisnya korpus luteum diakibatkan karena adanya hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh dinding endometrium. Ketika fase partus, yaitu fetus yang semakin membesar, memberi rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus. Selanjutnya, hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH. Selanjutnya, setelah mensekresikan GnRH, maka akan menuju ke hipofisa dan dilanjutkan ke neurohipofisa. Setelah itu akan mensekresikan hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi pada uterus. Ketika ada kontraksi pada uterus, maka akan mendorong anakan untuk keluar. Menjelaskan tentang hormon reproduksi unggas jantan. Unggas jantan mendapat rangsangan berupa penciuman, pendengaran, perabaan, dan penglihatan yang akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus yang telah mendapat rangsangan akan mensekresikan GnRH. GnRH akan merangsang hipofisa dan melanjutkan ke adenohipofisa. Setelah adenohipofisa mensekresikan FSH dan LH. FSH akan menstimulus tubulus seminiferus dan yang tempat terjadinya spermatogenesis. Kemudian FSH juga menstimulus sel sentriol, dan sel sentriol akan memberi nutrisi ketika terjadinya spermatogenesis. Kemudian di adenohipofisa mensekresikan juga LH. LH itu berfungsi LH akan menstimulus sel Leydig, dan kemudian sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron yang akan digunakan kepada spermatogenesis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi unggas betina. Jadi, ternak mendapat rangsangan berupa penciuman, pendengaran, perabaan, dan penglihatan, dan diterima oleh hipotalamus. Setelah hipotalamus mendapat rangsangan, maka hipotalamus akan mensekresikan GnRH. Setelah GnRH mendapat disekresikan oleh hipotalamus, akan merangsang ke hipofisa. Hipofisa dibagi menjadi dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa mensekresikan FSH, LPH, dan LH. FSH akan menstimulus ovarium. Ovarium akan mensekresikan estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan folikel agar berfungsi normal dan meningkatkan produksi kalsium, protein, dan lemak. Dan yang kedua ada progesteron. Progesteron untuk menjaga saluran telur. Kemudian yang kedua ada LTH, berfungsi untuk sifat mengeram. Dan yang terakhir dari adenohipofisa ada LH. LH berfungsi untuk ovulasi atau pelepasan yolk. Dan yang terakhir dari hipofisa yaitu ada neurohipofisa. Neurohipofisa akan mensekresikan hormon oksitosin. Hormon oksitosin berfungsi sebagai proses keluarnya telur. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa siklus reproduksi ternak merupakan periode antara proses reproduksi yang dimulai dari masa pubertas, siklus birahi, perkawinan, kebuntingan, kelahiran, laktasi, kondisi anetus, dan seterusnya, yang terjadi secara berulang. Pada siklus ini, ternak ruminansia dan unggas jantan maupun betina membutuhkan hormon-hormon yang melancarkan reproduksi.